Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Nah, kali ini kita akan mempelajari subbab magnet. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, tahukah kalian berbagai peralatan yang kita gunakan sehari-hari ternyata banyak memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya loh. Seperti halnya speaker, telepon, TV, dan bel rumah. Sebenarnya apa sih magnet itu? Magnet berasal dari kata magnetis litos yang berarti batu magnesia. Juga berarti sebuah wilayah di Asia kecil tempat ditemukannya banyak endapan magnetik. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya, seperti yang terlihat pada gambar. Sifat-sifat kutub magnet. Sahabat sains, magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak apabila didekatkan, sedangkan kutub-kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik apabila didekatkan. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian magnet kecil. Kekuatan magnet berasal dari adanya gaya magnet. Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Berikut merupakan perbedaan benda yang memiliki sifat magnet dengan yang tidak memiliki sifat magnet. Gambar A menunjukkan kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak, sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Sedangkan pada gambar B, sejumlah elementer magnet dapat disusun berbaris pada arah tertentu hingga benda bersifat sebagai magnet. Contohnya pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja. Medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda lain. Medan magnet dapat dilukiskan dengan garis gaya magnet. Coba kalian perhatikan percobaan medan magnet berikut ini. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet yang terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Pada ujung-ujung kutub magnet terlihat bahwa garis gaya magnetnya sangat rapat. Perkembangan elektromagnet. Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya adalah dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini dikenal dengan percobaan Ørsted. Nah, namun pada tahun 1821, Michael Faraday membuat suatu penemuan penting. Michael Faraday berhasil membuat suatu skema yang menjelaskan bahwa kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat. Sesungguhnya, penemuan Faraday ini merupakan motor listrik pertama. Suatu skema pertama membuat sesuatu benda bergerak dengan menggunakan arus listrik. Gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya inilah yang kemudian banyak bermanfaat untuk menggerakkan motor listrik untuk berbagai keperluan seperti kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat kita gunakan kaidah tangan kanan. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Rumusnya yaitu
F sama dengan I dikali L dikali B sin theta, di mana F merupakan gaya Lorentz, I merupakan kuat arus listrik, L merupakan panjang kawat, B kuat medan magnet, dan theta merupakan sudut antara arah I dan B. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dan medan magnet. Cara lainnya adalah konduktor yang digerakkan di dalam medan magnet yang tetap. Hal tersebut menyebabkan kehadiran tegangan atau gaya gerak listrik atau GGL pada konduktor. Berikut merupakan ilustrasi induksi elektromagnetik yang dihasilkan dengan menggerakkan sebuah magnet ke dalam kumparan kawat berarus. Susunan magnet dan kabel tersebut merupakan percobaan induksi elektromagnetik yang dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1830. Hal ini dapat menunjukkan bahwa energi listrik dapat diproduksi menggunakan medan magnet dan bukan hanya berasal dari baterai. Dari sini ia mengemukakan hukum Faraday dalam induksi elektromagnetik, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu yang dapat dirumuskan menjadi berikut ini. E sama dengan min N dikali delta P dibagi delta T, di mana E merupakan GGL induksi dengan satuan volt, N merupakan jumlah lilitan kumparan, delta P merupakan perubahan fluks magnet, dan delta T merupakan selang waktu. Tanda negatif menunjukkan arah gerak listrik induksi berdasarkan hukum Lorentz. Generator. Generator merupakan mesin dengan energi gerak atau mekanik yang kemudian mampu menghasilkan energi listrik. Generator tidak mampu memproduksi listrik. Generator hanya mengubah bentuk energi ke bentuk yang lain. Prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday, yaitu apabila terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke sebuah kawat loop tertutup, maka akan menimbulkan gaya gerak listrik. Cara kerja generator yaitu sebagai berikut. Pada dasarnya, GGL didapatkan dari memanfaatkan perubahan magnet. Sumber untuk mendapatkan energi kinetik tersebut bisa berasal dari kincir angin yang memanfaatkan hembusan angin, kincir air yang memanfaatkan aliran air, hingga mesin yang menggunakan bahan bakar diesel. Selanjutnya ada bagian-bagian generator, yaitu ada rangka stator, rotor, dan slip ring. Nah, rangka stator merupakan badan utama atau bodi generator yang terbuat dari baja kuat. Stator adalah bagian yang menempel pada rangka generator dan terdapat lilitan stator yang mempunyai fungsi sebagai induksi gaya gerak listrik. Rotor adalah komponen generator yang berputar. Terdapat kutub magnet dengan lilitan terbuat dari tembaga. Yang terakhir ada slip ring. Slip ring berbentuk menyerupai cincin, terdapat 2 buah dan ikut berputar dengan rotor dan poros generator. Slip ring terbuat dari tembaga atau kuningan sebagai bahan utamanya. Komponen inilah yang mempunyai peran untuk mentransfer listrik dari motor. Ada berbagai macam ukuran dari generator AC tergantung dengan kebutuhan. Misalnya generator PLTA yang mempunyai ukuran besar karena kapasitasnya hingga ribuan kilowatt. Contoh generator sederhana yaitu pada dinamo sepeda yang ada pada bagian depan sepeda yang berfungsi untuk menyalakan lampu. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai magnet. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai subbab magnet ini, coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut ini ya. Videonya bisa kalian pause dulu, lalu dikerjakan. Jawabannya akan Miss Maya bahas pada akhir video pembahasan bab ini ya. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber energi alternatif. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Share ke teman-teman kalian juga ya. Tetap semangat belajar sahabat sains.
Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.